warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Ibrahim dari kelompok 7 akan melanjutkan bab 2 yaitu aspek pemasaran. Dalam 2.2 yaitu gambaran umum pasar, segmentasi, target, dan positioning. Yang pertama itu adalah segmentasi. Segmentasi terdiri dari demografis, yaitu segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti umur dan besaran pendapatan. Yang pertama, umur. Produk Velmax ini dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dewasa karena produk ini menyediakan kerudung dengan berbagai ukurannya. Yang kedua, pendapatan. Produk Velmax ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke bawah dan golongan menengah sampai golongan menengah ke atas. Karena produk Velmax ini memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke bawah dan golongan menengah ke atas. Dan yang ketiga, segmentasi demografik multivariasi. Produk Velmax ini diarahkan pada anak-anak maupun orang dewasa, wanita, dan pendapatan untuk berbagai golongan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan konsumen. Oke, kita lanjut. Velmax merupakan brand fashion hijab yang terbuat dari kain voile sehingga bahannya tebal dan tidak panas saat digunakan. Lanjutnya 2.5.2 yaitu price atau harga. Harga produk kami tergolong harga yang dapat dijangkau oleh semua golongan karena kami ingin menjual produk yang dapat digunakan oleh muslimah sebagai semua kalangan dengan tampilan yang menarik dan mempunyai kegunaan yang sangat bermanfaat menjadi nilai jual produk Velmax ini. Dan selanjutnya yaitu adalah 2.5.3 yaitu promosi. Untuk promosi kali ini hanya menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya 2.5.4 yaitu placement. Karena kami masih usaha yang kecil, kami akan membuka toko utama di rumah untuk sehingga pendistribusian ke tangan konsumen. Kita memiliki beberapa reseller sehingga pemasaran dan juga pendapatan lebih banyak lagi. Selanjutnya 2.5.5 itu people, yaitu pegawai yang kami kerjakan yaitu terdiri dari pemilik satu orang, yaitu saya, admin penjualan satu orang, admin keuangan satu orang, admin produksi satu orang, dan penjahit dan 10 orang reseller kita. Penjahit juga harus memiliki skill di bidangnya untuk yang sedangkan untuk 2.5.6 yaitu proses. Dalam proses pelayanan kami memberikan packaging yang berbeda dengan terdapat surat tanda terima kasih telah membeli produk kami, juga hiasan yang menarik untuk dapat dibeli kembali untuk para customer. Dan yang terakhir 2.5.7 ada physical expense. Kami akan membuka toko di rumah dan hanya orang di daerah itu saja yang bisa datang untuk saat ini. Walaupun begitu kami juga harus menyiapkan seperti menakin kepala beberapa etalase lainnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah targeting nomor 2. Setiap usaha pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini target pemasaran Velmax adalah anak-anak sampai orang dewasa. Wanita dari segala golongan pendapatan. Hal ini disebabkan karena produk Velmax memiliki tampilan yang menarik dan modis bagi para remaja. Yang ketiga terakhir itu adalah positioning. Pada posisi pasar Velmax merupakan brand fashion hijab yang menarik dan berbeda dari brand fashion lainnya. Karena kami memiliki desain tambahan yaitu masker. Produk ini bisa dijadikan masker ataupun cadar. Kami juga berinovasi pada tampilan dan produk kualitas yang bagus. Dan selanjutnya ada pada tabel 2.2 yaitu permintaan. Di sini dari tahun 2020 sampai 2021 perkiraan permintaan dalam unit yaitu ada 14.600, dan tahun 2021 hingga 2022 permintaannya yaitu 16.245. Selanjutnya 2022 hingga 2023 permintaan dalam unitnya 18.250. Dan pada tabel 2.3 penawaran, nama perusahaan pesaing yang pertama itu adalah Lufana Muslim, yang kedua adalah El Shafa Hijab, yang ketiga adalah Hulwati Wahi. Nah, dalam Lufana Muslim, kapasitas produksi itu per tahun dalam unitnya itu 160.038, Shafa Hijab 6.531, Hulwati Wahi sebesar 2.059. Dan tabel selanjutnya itu adalah proyeksi penawaran. Nama perusahaannya masih seperti sama yang tadi, yaitu Lufana, El Shafa, dan Hulwati. Yang pertama Lufana Muslim, perkiraan penawaran dalam unitnya itu 10.950, Shafa Hijab 12.775, Hulwati Wahi dalam unitnya 14.600. Dan tabel selanjutnya yaitu 2.4 rencana penjualan dan pangsa pasar.
Pada tabel tersebut ada terdiri dari tahun permintaan A, penawaran B, peluang C sama dengan A kurang B, rencana penjualan, dan pangsa pasar. Pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar 14.600 dan penawarannya 10.950, peluangnya 3.650, rencana penjualannya 3.285 dan pangsa pasarnya sebesar 0,9. Pada tahun 2021 hingga 2022 permintaan sebesar 16.245, penawarannya 12.775, peluangnya 3.470, rencana penjualannya 3.105 dan pangsa pasarnya itu 0,8. Selanjutnya tahun 2022 hingga 2023 permintaan sebesar 18.250, penawaran 14.600, peluangnya 3.650, rencana penjualan 3.285 dan pangsa pasarnya sebesar 0,9. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ningsih. Di sini saya akan membahas tentang aspek organisasi dan manajemen. Nah, untuk usaha yang akan kita jalani bernama Velmax. Di sini pemiliknya yaitu Niko Ibrahim dan tempat usahanya berada di Komplek Cibulerang Indah, Blok G nomor 89D, Kota Bandung. Kenapa kita memilih lokasinya di sini? Karena lokasinya sangat strategis dengan toko kain yang ada di Cigondewa. Untuk struktur organisasinya, Niko Ibrahim sebagai pemilik usaha, Anissa Nuraini sebagai admin keuangan, Alicia Prila Septisa sebagai admin pemasaran, dan saya sendiri Fitri Ningsih sebagai admin produksi. Jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan pegajian akan saya paparkan sekarang. Untuk jabatan, di sini kita ada jabatan pemilik, admin pemasaran, admin produksi, admin keuangan, dan staf produksi. Untuk uraian tugasnya yaitu pemilik mengontrol segala jalannya kegiatan usaha dan mengontrol keuangan per bulan. Untuk gaji per bulannya tidak ada karena pemilik itu bisa mengambil keuntungan berapa saja dari hasil usahanya tersebut. Untuk admin pemasaran, uraian tugasnya yaitu promosi barang, jumlah karyawannya hanya 1, gaji per bulannya jadinya 2.500.000. Admin produksi, tugasnya yaitu mengontrol staf dan mendata barang. Jumlah karyawannya hanya 1, untuk gaji per bulannya sama 2.500.000. Admin keuangan, tugasnya mengatur keuangan, jumlah stafnya hanya 1, dan gaji per bulannya sama dengan yang lain 2.500.000. Untuk staf produksinya, staf produksi itu bagian yang pembuatan barangnya. Jumlahnya ada 5, gaji per bulan per orangnya yaitu 1.890.000 dan jika ditotalkan menjadi 9.450.000. Untuk kegiatan praproduksi di sini kita akan melakukan survei pasar pada minggu kedua dan keempat, menyusun rencana usaha pada minggu pertama, perizinan minggu pertama, survei tempat usaha pada minggu ketiga, survei mesin atau perawatan di minggu kedua dan 4, pemasangan sarana penunjang di minggu kedua, mencari tempat kerja di minggu pertama, uji coba produksi minggu pertama dan keempat, operasional di minggu ke pertama. Nah, untuk perizinan kita akan membuka NPWP pribadi, surat domisili usaha, dan surat izin lingkungan RT dan RW. Sekarang kita akan masuk ke inventaris dan suplai kantor. Untuk inventarisnya, di sini kita akan membeli meja kerja, kursi, dan wifi. Meja kerja kita akan menggunakan merek Jorday, jumlah unitnya 3. Harga persatuannya yaitu 959.200 jika dijumlahkan menjadi 2.877.600. Untuk kursi kita menggunakan merek Chelsea, jumlah unitnya 3, harga persatuannya 450.000 dan jika dijumlahkan 1.350.000. Wifi kita menggunakan TP-Link TL-WR 841ND, jumlah 1, harga 200.000. Jika dijumlahkan semua total menjadi 4.427.600. Untuk suplai kantor kita memerlukan ATK. Untuk total biaya per tahunnya ATK kita mematok harga 5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuraini Rosnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan sejarah berdirinya usaha. Tahun 2020 menjadikan momen paling penting untuk dunia karena terjadinya pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah memberikan peraturan untuk setiap warga yang pergi keluar rumah diwajibkan menggunakan masker kain. Pandemi ini juga berdekatan dengan Hari Raya Besar Idul Fitri. Permintaan akan hijab dan masker kain semakin hari semakin bertambah karena banyak muslimah yang ingin instan dalam menggunakan hijab sekaligus masker. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Muhammad Ilyas, jika dalam keadaan ramai, masker kain ini akan sangat bermanfaat. Yang selanjutnya ada visi dan misi usaha. Yang pertama yaitu visi, menciptakan produk unggulan yang berkualitas dan banyak disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang menarik dan fungsi yang bermanfaat. Dan yang selanjutnya visi. Yang pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik
minat beli masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggul. Dan yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Yang selanjutnya ada kapasitas produksi. Untuk perencanaan strategis, proyeksi ini dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, sesuai dengan rencana bisnisnya. Tahun 2020 sampai 2021, rencana produksinya yaitu 3.285. Pada tahun 2021 sampai 2022, rencana produksinya yaitu 3.105. Dan 2022 sampai 2023, rencana produksinya yaitu 3.285. Yang selanjutnya yaitu tanah dan bangunan. Untuk tanah dan bangunan adalah milik pribadi karena usaha dijalankan di rumah salah seorang pemilik. Selanjutnya ada pemasangan sarana penunjang. Jenis biayanya yaitu pada pemasangan instalasi listrik dengan jumlah biaya 300.000. Yang kedua, pemasangan instalasi air dengan jumlah biaya 250.000. Yang ketiga, pemasangan instalasi telepon dengan jumlah biaya 200.000. Yang keempat, pemasangan instalasi internet dengan jumlah 100.000. Total biaya keseluruhannya yaitu 850.000 rupiah. Yang selanjutnya ada mesin dan peralatan. Nama mesin atau peralatannya yaitu ada satu mesin jahit dengan merek Singer 191D. Jumlah unitnya ada 5 dengan harga per unitnya 3.550.000 dengan jumlah keseluruhannya 17.750.000 rupiah. Lalu ada 2 kursi plastik dengan merek Napoli Big 304C. Jumlah unitnya ada 5 dengan harga 55.000 rupiah dengan jumlah harga 275.000 rupiah. Lalu ada 3 kertas pola dengan jumlah unit 10 dengan harga per polanya ada 17.000 dengan jumlah keseluruhannya 170.000. Lalu total pembelian mesin atau peralatannya ada dengan jumlah 18.195.000 rupiah. Lalu ada bahan baku dan bahan pembantu. Nama bahan bakunya 1 kain voal dengan jumlah unit 100 meter. Harga per unitnya 13.870 rupiah. Jumlah harga keseluruhannya 1.387.000 rupiah. Lalu ada 2 benang jahit dengan merek 500 yards. Harganya 43.000 dengan jumlah harga 430.000. Lalu ada 3 jarum jahit mesin Singer dengan merek Mark Singer. Harganya yaitu 3.500. Jumlah harganya 35.000. Total pembelian bahan bakunya yaitu 1.852.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu aspek produksi. Di sini ada produk. Yang pertama yaitu dimensi produk. Produk kami memiliki ukuran dan warna yang beragam, disesuaikan dengan umur. Filmax memiliki ciri yang berbeda dari produk lainnya, yaitu terdapat sehelai masker di ujung sebelah kanan kerudung. Yang selanjutnya yaitu nilai atau manfaat produk. Manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk dapat dibagi dalam tingkatan berikut. Yang pertama yaitu manfaat inti atau core benefit. Dari produk ini adalah Filmax dapat menutupi aurat, yaitu rambut, sekaligus dapat menutupi area wajah supaya terlindung dari virus. Yang kedua yaitu manfaat dasar atau basic benefit. Filmax dapat memenuhi peraturan agama untuk menutupi aurat dan peraturan pemerintah untuk menggunakan masker kain saat keluar rumah. Yang ketiga yaitu manfaat yang diharapkan atau expected benefit. Diharapkan produk ini dapat mengurangi jumlah yang terkena COVID-19. Yang keempat yaitu manfaat yang di atas harapan atau augment benefit. Produk ini juga didesain juga bisa untuk cadar. Apabila pandemi COVID-19 sudah berakhir, maka kerudung ini masih bisa digunakan sebagai cadar, sehingga diharapkan usaha ini dapat berlanjut dalam jangka yang lama. Yang selanjutnya yaitu manfaat potensial atau potential benefit. Filmax dapat menghalangi sinar matahari dari kulit wajah supaya tidak terbakar. Yang selanjutnya yaitu kegunaan atau fungsi produk. Penggunaan atau fungsi produk dibagi 2. Yang pertama yaitu produk konsumsi dan yang kedua produk industri. Di produk konsumsi dibagi 3 bagian. Yang pertama yaitu convenience goods. Bagi muslimah, menutupi aurat adalah hal yang wajib dan dibutuhkan setiap hari. Yang kedua, shopping goods. Produk ini juga bisa dijadikan tren fashion, hijab yang baru dengan inovasi berbagai model hijab. Dan yang ketiga, specialty goods. Produk ini memiliki keunikan dengan terdapat masker di sisi ujung hijab. Yang selanjutnya yaitu produk industri. Produk industri dibagi 3, yaitu yang pertama, bahan baku dan suku cadang, yang kedua barang modal, yang ketiga, pelengkapan dan jasa bisnis. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, bentangkan kain yang lebarnya 1,5 meter serta panjangnya 2,5 meter. Yang kedua, lalu lipat kain menjadi 2 bagian yang sama panjang. Yang ketiga, potong kain secara melengkung. Yang keempat, jahit bagian tepi kerudung. Bagian tepi tidak dijahit semua, tetapi disisakan bagian atas untuk wajah. Yang kelima, untuk membuat penutup dahi, gunakan sisa kain yang ada. Caranya, ukur lebar dahi dan tinggi
dahi, lalu lipat kain sisa dan potong elips dengan panjang sama dengan lebar dahi dan lebar sama dengan tinggi dahi. Yang keenam, lalu tempelkan penutup dahi di bagian dalam jilbab, jahit lingkar muka bersamaan dengan penutup. Yang ketujuh, untuk membuat masker ukur kain sesuai dengan ukuran bentuk wajah, lalu potong kain dan tempel masker di bagian tepi kanan hijab dengan menjahitnya di bagian dalam. Untuk pengait di sebelah kiri, buat ikatan yang bisa dijadikan hiasan juga. Dan yang selanjutnya, jika sudah selesai, obras bagian yang belum rapih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alicia Prilasa Tisa akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang tenaga produksi atau bisa juga disebut sebagai tenaga kerja langsung. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang kualifikasi yang dibutuhkan di perusahaan kami, yaitu tenaga kerja yang memiliki skill menjahit dengan mesin jahit dengan baik, dapat memasarkan produk kami dengan baik, dan juga bisa menjaga nama baik perusahaan. Selanjutnya untuk sistem harian, jadi untuk satu kali jahit itu sekitar 10 pieces kerudung dengan jumlah upah per harinya 70.000 dan juga dengan jumlah pegawai 5 orang dan jumlah hari dalam satu bulannya bekerja itu 27 hari. Jadi total upahnya adalah 1.890.000. Sedangkan untuk sistem borongan, untuk satu kali jahitnya, sistem upahnya adalah 150.000 dengan jumlah tenaga kerja yang sama 5 orang dan jumlah hari dalam bekerja dalam satu periode atau satu bulan itu 20 hari. Jadi jumlahnya itu sekitar 15 juta. Tentang biaya umum usaha, yang satu adalah pemeliharaan mesin dan peralatan dengan total tarif per tahunnya itu sekitar 22 juta. Yang kedua ada rekening air, listrik, dan telepon, per tahunnya adalah 8 juta. Jadi total biaya umumnya per tahun itu 10 juta. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada usaha kami. Yang pertama ada kekuatan dari usaha kami itu yang pertama adalah kita mempunyai modal yang memadai. Yang kedua itu kita mempunyai variasi produk yang cukup banyak. Dan yang ketiga itu kita mempunyai fasilitas produksi yang cukup standar. Weakness atau kelemahan dari usaha kami, yang pertama itu kami jauh dari bahan baku. Jadi apabila produksi kami itu habis atau kurang itu kita jauh dari bahan bakunya. Yang kedua itu kita kurang dalam promosi karena adanya pandemi, jadi kita hanya memanfaatkan sosial media saja. Yang ketiga itu manajemen yang kurang baik, dan yang terakhir itu adalah keahlian operasional pegawai yang kurang memadai. Ketiga itu ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama itu permintaan produk kita yang cukup tinggi, terus yang kedua adalah pesaingnya masih kurang khususnya di Kota Bandung, terus adanya bantuan CSR dari perusahaan khususnya BUMN di Kota Bandung, dan yang terakhir adalah keadaan yang sedang pandemi COVID-19. Ancamannya sendiri, yang pertama itu adanya faktor cuaca yang berubah-ubah, yang kedua itu adalah kebijakan pemerintah yang masih belum stabil, yang ketiga itu adalah kemajuan teknologi sekarang yang sangat pesat, dan yang terakhir itu ada harga bahan baku yang cukup mahal. Mengatasi hal-hal tersebut, kami menyusun strategi, dan untuk strategi SO-nya yang pertama adalah meningkatkan inovasi pada produksi kami, yang kedua adalah meningkatkan promosi agar hijab kami itu setidaknya diketahui di Kota Bandung ini. Strategi WO-nya yang pertama itu mengadakan endorsement kepada selebgram karena itu sangat berpengaruh banget untuk usaha bisnis. Yang kedua itu memanfaatkan pandemi yang sedang berlangsung, karena sedang pandemi dan mewajibkan untuk adanya protokol kesehatan, maka hijab masker ini salah satu pilihan untuk protokol kesehatan itu sendiri. Strategi ST-nya yang pertama adalah mencari cara untuk meminimalisir walaupun kebijakan pemerintah masih tidak stabil. Yang kedua itu selalu memperhatikan teknologi yang ada. Jadi walaupun teknologi semakin berkembang pesat, setidaknya kami tidak ketinggalan gitu. Strategi WT-nya yang pertama itu selalu bekerja sama dengan pemerintah setempat agar tidak ketinggalan informasi, dan juga setidaknya mungkin pemerintah bisa memberi solusi lain. Yang kedua itu bergabung dengan pengusaha-pengusaha lain, jadi kita tuh saling sharing untuk meningkatkan kualitas bisnis kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena di sini juga kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.